Halo semua, kembali lagi di Namanya Low Posting. Oke, ini kayaknya memang sudah menjadi suatu kebiasaan yang buruk ya. Memang aku selalu telat satu hari ya untuk Namanya Low Posting ini. Sebenarnya bukan berarti aku nggak peduli sama konten ini, justru ini salah satu konten yang aku paling ganda-gandakan. Alasan kenapa aku telat terus ya untuk Namanya Low Posting ini, jadi ya aku akuin sih, aku biasa ngelakuin riset itu di hari Minggu. Dan ini sebenarnya gak optimal karena pada akhirnya aku ngelakuin riset untuk materinya ini jadi satu hari dan besoknya baru bisa dipresentasikan. Itu memang sesuatu yang mungkin sesuatu yang gak optimal. Dan aku ya kadang-kadang memang dalam beberapa minggu ya, kayak minggu lalu itu kan memang aku kemarin tuh sakit. Tapi kalau untuk minggu ini aku alasan telatku ini karena risetku gitu loh. Ya aku berharap sih agak yang aku bisa sampaikan ini nggak salah gitu loh ke kalian. Aku berharap yang aku sampaikan ini bisa jadi sesuatu yang bisa dipercaya. Dan tapi kembali lagi kan aku manusia ya, jadi mungkin kalau misalkan aku melakukan kesalahan, kalian bisa beritahu juga ke aku. Ya beritahu via komen atau via PM juga nggak masalah. Oke, kita kembali ke topik ya. Ini sudah cukup intermezzonya. Jadi kemarin di hari Minggu aku sudah mengasih teaser ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Untuk bahasan kita hari ini ya sebenarnya itu merupakan sesuatu yang lumayan simple begitu loh. Ini bukan merupakan bahasan paling awal yang dibahas di kuliah hukum juga waktu dulu. Jadi kita akan membahas mengenai common law dan civil law. Loh, mungkin kalian banyak yang nggak ngerti apa sih itu? Common law, civil law. Jadi di dunia ini ada berbagai macam sistem hukum. Tapi kalau digaris besarkan, ada dua sistem hukum yang paling banyak dianut di dunia, yaitu common law dan civil law. Nah, akan aku jelaskan. Di dunia ini, di tiap negara memiliki berbagai macam sistem hukum. Dari seluruh negara di dunia, ada dua sistem hukum yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu common law dan civil law. Nah, ini sendiri kok bisa dua sistem hukum ini menjadi sesuatu yang sangat yang jadi dianut oleh berbagai macam negara di dunia. Ini ada hubungannya loh dengan sejarah. Jadi kita akan membahas sejarah dulu ya. Jadi alasan kenapa common law sama sistem law merupakan sistem hukum yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi alasan dua sistem ini tersebar karena penjajahan oleh Eropa dan negara-negara kolonial, baik dari sistem hukum civil law maupun common law. Contohnya sendiri kayak untuk civil law ini kita ambil salah satu penganutnya itu Belanda. Belanda sendiri menganut sistem civil law ini awalnya dari penjajahan oleh Prancis. Sementara Prancis mengambil sistem hukum civil law ini dari hukum Romawi kuno. Kita tahu sendiri lah ya, baik Prancis ataupun Belanda merupakan dua negara penjajah kolonial. Nah, ini akhirnya sistem hukum ini ya mereka juga akhirnya ikut menerapkan sistem hukum ini di negara jajahannya. Nah, Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law. Indonesia menganut sistem hukum ini karena sistem hukum ini dibawakan oleh Belanda pada zaman penjajahan. Dan Indonesia mengadaptasikan sistem hukum ini menjadi sistem hukumnya. Kayak yang aku bilang tadi, untuk sistem hukum civil law sendiri, Belanda mendapatkannya juga dari penjajahan loh. Jadi dulu itu Belanda sempat dijajah kalau tidak salah oleh Prancis ya. Mungkin kalau misalkan aku salah sebut negaranya, mungkin bisa dikoreksi di komentar. Aku open kok koreksi gitu. Nah, ini juga berlaku untuk sistem common law. Common law sendiri juga disebarkan melalui penjajahan.
kalian tahu nggak kalau misalkan untuk yang mencetuskan common law sendiri itu merupakan negara Inggris. Dimana kita tahu juga lah ya, Indonesia sempat dijajah oleh Inggris meskipun kita akhirnya nggak mengadopsi sistem hukumnya. Jadi Inggris melakukan penjajahan dan menerapkan sistem hukumnya kayak di Amerika, kayak di Australia. Itu mereka akhirnya melakukan menerapkan sistem hukum ini di dua negara tadi. Ini kan salah satu Australia, baik Australia ataupun Amerika kan. Kalau Amerika memang dulu kan sempat dijajah oleh Inggris ya. Tapi kalau Australia memang bagian dari Perserikatan Inggris gitu loh. Makanya dia juga memakai sistem hukum yang sama. Mungkin dari penjelasan tadi kalian akhirnya bertanya dong, loh, kalau gitu apa sih bedanya common law sama civil law? Common law dan civil law ini memiliki beberapa perbedaan ya. Tapi kalau misalkan kalian mau melihat perbedaan paling signifikannya, ada 3. Perbedaan pertama, dalam civil law, hakim membuat keputusan berdasarkan undang-undang tertulis. Sementara dalam common law, hakim membuat keputusannya berdasarkan jurisprudensi ataupun putusan hakim sebelumnya. Nah, ini maksudnya, jadi kalau dalam civil law itu kayak contohnya di Indonesia. Di Indonesia, hakim memutuskan berdasarkan undang-undang vonisnya. Contohnya dalam pembunuhan menggunakan KUHP tentang tentang pembunuhan. Terus juga pembunuhan berencana kan ada juga diatur dalam undang-undangnya ya. Terus pencurian, itu pokoknya kita basis hukumnya basis pemutusannya dalam hakim itu menggunakan undang-undang sebagai sumber utama, begitu loh. Sementara dalam common law, contohnya Amerika, hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan putusan hakim sebelumnya. Jadi dia terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Misalkan contoh, apabila seseorang mencuri di Amerika, contohnya di New York gitu. Nah, ini hakim di sana memutuskan vonis untuk pencuri ini berdasarkan keputusan hakim sebelumnya. Misalkan hakim sebelumnya memutus juga kasus pencurian selama 7 tahun. Nah, putusan hakim juga putusan hakim yang memutus pencurian ini nggak jauh beda pasti dari hakim yang sebelumnya. Kalau nggak 7 tahun, bedanya dikit, kayak beda cuma 1 tahun begitu, atau bedanya cuma di bawah 1 tahun begitu. Itu yang membedakan, hal yang paling membedakan pertama dari sistem hukum civil law dan common law. Kemudian yang kedua, sistem hukum civil law ini berdasarkan undang-undang. Jadi, membuat negara civil law ini memiliki undang-undang di segala perbuatan. Maksudnya, dalam setiap segi kehidupan kita ini, kalian sadar gak sih, kita diatur hampir setiap bidang di Indonesia sendiri ada undang-undangnya. Kayak pajak, ada pajak tentang ini gitu loh. Ada kayak pengaturan game, ada undang-undangnya juga. Terus kayak ekspor impor, ada undang-undangnya lagi. Bahkan dalam hubungan perdata pun, perjanjian pun ada undang-undangnya. Sementara di dalam negara-negara common law, karena dia mengandalkan jurisprudensi, jumlah undang-undang yang dimiliki jauh lebih sedikit dan hanya seperlunya saja. Kayak untuk penal kodenya untuk pembunuhan itu, ataupun beberapa hukum-hukum yang melarang sesuatu. Tapi dia itu nggak, kalau dibandingkan sama civil law, common law itu jauh lebih sedikit undang-undangnya. Tapi itu juga sih ya, dari civil law itu kita kalau ngambil contohnya kayak dalam bagian hukum pidananya, salah satu asas hukum pidana di negara civil law termasuk Indonesia, suatu hal yang belum diatur dalam KUHP bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana. Jadi kalau misalkan kalian nggak mesti KUHP ya, sama hal itu belum diatur dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, itu bukan merupakan tindak pidana. Itu merupakan asas hukum pidana contohnya.
Sebenarnya kalau misalkan dalam common law, misalkan hal itu merugikan orang gitu loh, hakim bisa saja memutus tanpa tanpa berdasarkan hakim sebelumnya. Dia bisa melakukan jurisprudensi sendiri. Sementara kalau misalkan kita dalam civil law, kita nggak bisa main putusin, itu harus ada undang-undangnya dulu. Itu. Kemudian perbedaan yang ketiga, ini mungkin perbedaannya yang ketiga ini ada subjektif ya. Karena sebenarnya sistem hukum yang terakhir, perbedaan ketiga ini dia beberapa negara common law juga sudah mulai meninggalkan ini. Apa itu? Yang ketiga, mayoritas negara common law memiliki jury trial atau sidang dengan juri. Mungkin kalau kalian pernah lihat acara-acara TV di Amerika, ataupun contohnya deh yang paling simple, kayak kartun SpongeBob. Kalian mungkin pernah ingat gak sih yang kata kasus yang Tuan Crab dituntut oleh Plankton karena nggak masang tanda lantai licin? Kalian lihat gak pas di endingnya itu? Kalian lihat gak sih ada suatu tribun yang berisi orang-orang yang akhirnya dia bilang memutuskan bersalah atau tidak? Nah, itu namanya jury trial. Jadi dalam jury trial itu yang memutuskan bersalah itu bukan hakim, tapi juri. Juri sendiri ini berdasar merupakan masyarakat biasa yang mengikuti seleksi, namanya seleksi juri, untuk menjadi juri di pengadilan. Ini bukan merupakan full time job sih. Dia kalau misalkan dibutuhkan juri, dia daftar jadi juri gitu loh. Nah, sistem juri sendiri sebenarnya mulai ditinggalkan ya di beberapa negara common law, terutama di bagian Asia. Kayak contohnya ini mulai ditinggalkan di Singapura gitu. Nah, kemudian selain dari juri ini, dalam negara civil law ini jarang sekali menggunakan sistem juri trial. Sementara dalam common law ini juri trial ini merupakan suatu prioritas gitu loh, yang sering banget dipakai gitu sistem hukum untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Dalam sistem civil law sementara, hakim memiliki peran lebih banyak dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu hakim harus aktif dalam mencari fakta hukum dan menilai alat bukti. Nah, kalau misalkan ini contohnya kan kalau di Indonesia kan yang memutuskan bersalah kan hakim kan. Makanya jadi hakim itu memang tanggung jawabnya berat banget gitu loh. Jadi hakim itu mesti teliti, terus ujiannya juga calon hakim itu susah. Dan dia yang pada akhirnya memutuskan orang ini bersalah dan hukumannya. Sementara dalam negara common law, hakim itu nggak memutuskan dia bersalah atau tidak. Hakim itu cuma memutuskan hukumannya aja. Itu. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa pahamin ya untuk perbedaannya ya. Lalu ya untuk dari dua sistem ini sendiri ada apa ya? Kita pasti bertanya-tanya dong. Jadi mana yang lebih baik? Common law atau civil law? Ini civic ya. Aku tipe bentar, aku ganti dulu. Sebenarnya sih ya, baik common law ataupun civil law, mereka kalau menurutku ya memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini nggak bisa kita bantah gitu loh. Di komunitas hukum sendiri juga kalau misalkan orangnya itu orang dari negara common law, dia pasti mengunggulkan sistem common law ya. Sementara dari sistem dari negara civil law pasti mengunggulkan sistem civil law-nya gitu. Tapi pada akhirnya meskipun dua sistem hukum ini bukan merupakan dua sistem hukum yang sempurna begitu loh. Kayak contohnya kita ambil jury trial. Jury trial itu sering banget bias hasilnya, dimana kalau misalkan orang ini charming banget gitu loh. Pernah ada satu kasus di Amerika. Jadi salah satu pembunuh berantai bisa bebas karena jury trial, karena orang ini charming banget. Jurinya itu terpesona semua dan akhirnya bilang, ini orang nggak mungkin bersalah gitu. Nah itu contoh bias dalam common law, terutama dalam jury trial. Sementara dalam civil law sendiri ya kita tahu sendiri, hakim juga manusia istilahnya gitu ya. Dan hakim itu ya 3 orang memang bisa jadi kurang teliti gitu. Dan dan nggak kayak di common law, kita nggak bisa mengadili negara-negara civil law ini nggak bisa mengadili suatu
kasus apabila belum ada undang-undangnya. Nah, itu jadi ya sebenarnya dua sistem hukum ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu loh. Pada akhirnya itu tergantung dari tergantung dari pemerannya gitu loh. Kayak tergantung dari hakimnya, jurinya. Tergantung dari staff-staff ya, jaksanya juga. Penegak hukumnya itu yang menjadi suatu hukum di suatu negara itu baik atau enggak. Pada akhirnya bukan sistemnya. Itu saja sih untuk bahasan Naminello posting kali ini. Ini kalau nggak salah idenya ini dari Naminello posting dari Free Talk 3 minggu lalu ya. Ini aku lupa siapa yang ngasih ide, mohon maaf. Tapi thank you banget udah ngasih ide ini. By the way, kalau misalkan kalian punya ide untuk saran untuk Naminello postingku, kalian bisa cek ya di di description ada ada Google Form. Di situ kalian bisa kasih saran ide. Kalau misalkan kalian punya ide, wah kayaknya bisa nih si Nami bahas tentang kayak kayak kemarin tuh tentang pernikahan dini nih. Terus ditulis idenya, bisa kirim ke aku kok via Google Form yang ada di description. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.